seorang wanita itu coba ketika mau melahirkan anak, sakitnya luar biasa itu sakitnya. Tetapi apa yang terjadi di balik sakit itu? Ada rasa nikmat bagi seorang ibu karena ia berhasil menghidupkan satu manusia lagi di muka bumi. Itulah besarnya hati seorang ibu. Jadi sama dengan sejarah kita, akan ada rasa nikmat ketika sejarah ini bangkit sampulava ini dari tangan Anda sendiri. Zaman ini kita sudah harus hati-hati karena LOT itu sudah adalah LOT Masasa, adalah LOT Nuca, adalah LOT Sambali. Satu lagi LOT yang berbahaya, LOT Tawanakau. Sekali lagi terima kasih ketiga narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seluruh teman-teman, panjang umur perjuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih banyak sebenarnya ajaran yang perlu kamu orang ambil. Ya itu seperti persoalan mati, itu banyak ajaran. Hari ini orang itu takutnya mati ajar. Mati ajar itu mati yang dikuasai, yang dipegang oleh Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Itu rahasia Allah. Hawali mancuan itu sampulava cia. Kui mutehi mati ajaran anju bukan rohi makasaram. Juancu Allah Taala muntai. Hawali barawiti ada pun adi matemu song kana song totolo matemu. Pertama matemu imani, kedua matemu akala, ketiga matemu misi. Ini ajaran. Barang siapa masih hidup, imani no matemu, akala no matemu, namisi no matemu, selesai. Tunggu-tunggu saja ajar. Imanlah yang menuntun kita. Akal ini yang membuat kalian bisa bangkit. Namisi dasar dari seluruh tindakan. Namisi itu kalau menau butuh harus akala wajib dari Quran. Amain nabai hati sina Nabi. Coba ini rumusan-rumusannya ilmu. Kadang-kadang kita ini berpikir ketika orang di sakaratil maut tinggal apa yang ada? Coba di sakaratil maut akal sudah mati, namisi tinggal sedikit. Apa yang ada? Tinggal iman yang ada. Orang beriman mati dengan la ilaha illallah. Tapi orang tidak beriman selesai. Matem ajala jam cuboras. Bokolom pembelong ya pememe. Ini dia iman. Lantas apa rahasia? Saya bukakan kamu sebuah rahasia besar. Kenapa orang tua kita di Sampulava ini tidak takut dengan mati sakaratil maut? Karena mereka faham. Hadis mengatakan sakaratil maut itu jika datang seperti dikuliti hidup-hidup, rasa sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup, rasa sakitnya itu maut, sakaratil maut. Tapi apa orang tua kita bilang? Dengan imannya ia tahu bahwa begitu sakitnya dikuliti hidup-hidup, tetapi di balik sakit itu ada rasa nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat akan bertemu dengan Allah yang menciptakan dirinya. Ini rahasia. Ini kan tidak pernah dibuka. Ini rahasia orang tua kita. Kader mancuan itu mana? Sehingga mereka itu tiba-tiba waktu-waktu aja santai saja, kan dia tahu memang sakit, tetapi di balik sakit itu ada kenikmatan, nikmat bertemu dengan Allah. Sama dengan seorang ibu. Nah, kalian masih cewek-cewek. Tapi seorang wanita itu coba ketika mau melahirkan anak, sakitnya luar biasa itu sakitnya. Tetapi apa yang terjadi di balik sakit itu? Ada rasa nikmat bagi seorang ibu karena ia berhasil menghidupkan satu manusia lagi di muka bumi. Itulah besarnya hati seorang ibu. Jadi sama dengan sejarah kita, akan ada rasa nikmat ketika sejarah ini bangkit sampulava ini dari tangan Anda sendiri. Kalau dia bangkit dari tangan orang lain, Anda tidak akan senang. Tapi kalau dia bangkit sejarah negerimu, dia bangkit pembangunan negerimu dari tanganmu sendiri, baru Anda rasa senang. Anggaran pusalain namin okenta tu baholi atau ketika antu baholi aja anami uka madoe, tapi kaulu tu kuhansi sia mau baka parendeno. Nah seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kira waktu kita sudah cukup. Nah, mungkin ada tambah. Saya sedikit tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang volume.
Biasanya setiap orang yang berjasa kepada negeri selalu didirikan dengan sebuah monumen. Di Siompu sana itu ada monumen, tapi itu monumen wisata jeruk. Kemudian tadi mengatakan bahwa kenapa Dinas Kebudayaan tidak mendirikan monumen tentang seseorang seperti yang dikatakan tadi. Terus terang saya katakan bahwa untuk monumen itu sebenarnya tidak masuk di nomenklatur kebudayaan, atau bukan menunya di kebudayaan itu tentang monumen, walaupun itu monumen yang sifatnya sejarah. Jadi baru-baru pemerintah daerah itu mendirikan monumen lewat Dinas Kebudayaan, tapi kita buka dia punya regulasi, tidak masuk mungkin di dinas lain atau di instansi lain. Saya rasa begitu, Pak. Kemudian tadi saya sempat juga mendengarkan bahasa adat tadi, Pak Ode. Saya mau ingin tanya, apa perbedaannya ranca pulangan dengan tatasi pulangan? Ya, kalau ranca pulangan itu meninggalkan kedudukan jabatannya. Kalau tatasi pulanga itu dicabut haknya. Jadi kalau ranca pulanga dia tinggalkan jabatan, dia yang pergi sendiri karena kesahannya, dia takut tinggalkan. Tapi kalau tatasi pulanga, anak cucunya sampai kecuali tidak boleh lagi menduduki jabatan itu. Bahkan seorang yang bergelar laode, ketika kesalahannya itu telah menyangkut unsur-unsur agamis, unsur-unsur akhlak, dicopot hak laudenya sampai anak cucunya tidak boleh lagi pakai laude. Dan banyak itu. Sehingga sekarang itu saya berani katakan zaman ini kita sudah harus hati-hati, karena laode itu sudah ada laode Masasa, ada laode Nunca, ada laode Sambali, satu lagi laode yang berbahaya, laode Tawanakau. Laode Tawanakau ini bergelar laode, tinggal daunnya tapi pohon kayunya kita tidak dapat. Itu banyak, tidak tahu kita dari mana dia asal usulnya, tapi dia sudah pakai laode. Ini disebut laode Tawanakau. Rono saut betamro ono kita berasal hai saunil okama ka boncu ka betamro. Itu banyak. Tetapi orang juga kalau ditanya ya dia juga punya, walaupun kadang-kadang ketika kita buka cari di sila-sila itu kita kebingungan. Iya, seperti Sungkoa Buso itu sekarang saya dapat di sini sudah jadi dua ini, La Sungkoa Buso dan La Ode Sungkoa Buso. Saya dapat di WA ini. Sama juga seperti tadi yang saya sebut itu Mojina Kalau, yang kita dengar dari riwayat lama itu Mojina Kalau, seorang Moji dari Kalau. Tetapi ada lagi yang menulis di HP ini sekarang, bukan lagi Mojina Kalau, Wamojina dari Kalau. Nah, inilah hati-hati dengan ya yang berani-berani menulis, sementara Mojina Kalau ini orang berilmu, seorang Moji, itu dia menuliskan Wamojina dari Kalau. Kita cek sampai ini kita tidak temukan nama Wamojina itu berada di mana, istrinya siapa di Kalau pada zaman itu, tidak ada. Tapi berani generasi menulis yang menghidupkan kembali Lacila Marang Adi, ada seorang perempuan dari Kalau namanya Wamojina. Sejarah anak si Bancule enggak balik memaki. Makanya kuncinya orang tua ke di sini itu numpuk ke kita. Koye ke pakai laba, koye ke alalabi, supaya ilmu yang kau miliki itu dia berjalan terus. Laba supaya sunoko laba, nakoladi supaya sunoko ladi rampa nokolabang. Saya kira sudah cukup waktu. Ya, saya kira kita beri aplaus untuk ketiga narasumber yang berada di kesempatan ini. Kami dari pihak Gerakan Sampul Mengatir mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, kehadirannya telah bersama-sama kami di
ruangan yang sederhana ini untuk memberikan sedikit pemahaman dan gambaran-gambaran bagaimana kedepannya tentang pemeliharaan situs-situs sejarah dan penelusuran sejarah Sampolawa pada khususnya ke depan. Ada beberapa poin penting yang saya kira harus saya sampaikan sebagai penutup dalam diskusi sejarah pada kesempatan hari ini. Kami dari pihak Gerakan Sampolawa Mengajar atau bahkan dari seluruh generasi muda Sampolawa berharap data-data sejarah yang ada atau situs-situs sejarah yang ada di Sampolawa kepada Dinas Kebudayaan, kami berharap itu tidak hanya tercetak dalam kertas mata, tetapi harus ada aksi konkret dan perwujudan yang nyata. Karena selama ini mungkin subjektivitas kami bahwa belum ada keberpihakan dari pemerintah daerah terhadap perlindungan situs-situs sejarah yang ada di Sampolawa, sehingga perlu kita patut pertanyakan kira-kira apa motivasi dari Bupati pada kesempatan sampai hari ini tidak menetapkan atau tidak menandatangani tim ahli yang sudah terbentuk itu. Jadi bagi kami tidak hanya sekedar berharap, tapi barangkali menuntut terhadap perlindungan situs sejarah semacam ini, karena kepemimpinan bupati pun pada akhirnya setelah berakhir akan digantikan lagi dan sebagainya, dan mungkin itu akan hilang begitu saja. Jadi sekali lagi kami menuntut perlindungan situs-situs sejarah semacam itu diperhatikan. Yang kedua, kepada narasumber utama Ode, kami berharap ada semacam tulisan yang segera bisa diterbitkan untuk kami baca sebagai satu naskah untuk referensi kami ke depan, karena sesungguhnya kami sebagai narasi Sampolawa kekurangan referensi itu untuk semacam perbandingan, karena kami tidak lagi mendapat rujukan lain selain dari OT untuk menuturkan kembali sejarah-sejarah yang ada di Sampolawa. Yang ketiga, terakhir, harapan kami kepada Pak Raden, kami dan pihak GSM terbuka dan bersedia jika dilibatkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya atau penelusuran-penelusuran selanjutnya untuk mengungkap sejarah Sampolawa, sehingga harus ada sesuatu yang terang di Sampolawa sebagai satu bukti peninggalan sejarah yang itu menjadi satu identitas nilai luhur yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita, leluhur Sampolawa, yang dalam catatan sejarah pun punya andil menopang tegak berdirinya Kesultanan Buton yang sampai hari ini sangat masyhur dan sangat dikenal bahkan di tempat lain. Barangkali itu saja tujuan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akan ada diskusi-diskusi selanjutnya yang akan diselenggarakan lagi oleh pihak GSM. Saya kira ini bukan diskusi pertama dan terakhir. Saya kira akan ada diskusi selanjutnya dan rekomendasi-rekomendasi lain yang berupaya untuk kita hasilkan. Saya secara pribadi mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk turut bergabung meramaikan dan mendiskusikan hal-hal yang berbau sejarah di Kecamatan Sampolawa, karena ruang pertemuan kita untuk berbicara secara akademik, secara ilmiah semacam ini sangat kurang di Sampolawa, sehingga iklim-iklim pengetahuan semacam ini harus selalu ditumbuhkan, karena sudah banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di Sampolawa yang terbentuk, tetapi solidaritas dan penyatuannya belum sampai pada titik di mana kita punya tujuan yang sama. Barangkali itu. Sekali lagi terima kasih ketiga narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini. Seluruh teman-teman, panjang umur perjuangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kita sebelum meninggalkan ruangan kita berfoto sebentar sebagai bukti dokumentasi kita berdiskusi pada kesempatan hari ini. Kami foto ke bawah. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
step out